jagalah Allah, maka Allah akan menyertaimu. Wa'lam annan nas law ijtama'u ala ay yadurruk la yadurruka illa bima kataballahu alaik. Ketahuilah, manusia itu kalau berkumpul pengen nyusahin kamu, mereka gak bisa nyusahin kamu kecuali dengan seizin Allah atas kamu. Dan kalau semua manusia berkumpul pengen menolong kamu, mereka gak akan bisa nolongin kamu kecuali dengan seizin Allah bagimu. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Pena telah diangkat dan kertas telah mengering. Ini adalah nasihat obrolan yang disampaikan Nabi ketika lagi boncengan sama seorang anak kecil. Yang kelak anak kecil itu akan jadi salah satu di antara ulama paling fenomenal dalam sejarah Islam. Siapa nama anak kecil ini? Ibnu Abbas. Nama anak kecil ini Abdullah bin Abbas, yang digelar dengan nama, jadi nama kerennya tuh Ibnu Abbas aka Hibrul Ummah. Jadi kalau nyari akun sosmednya bukan Ibnu Abbas, akun sosmednya itu Hibrul Ummah, @Hibrul Ummah. Followersnya udah banyak tuh. Coba cari, googling atau YouTube, cari Abdullah Ibnu Abbas. Nabi ketika lagi boncengan sama Abdullah Ibnu Abbas, Nabi ngasih nasihat bukan, nak banyak baca buku ya, bukan. Nak misalnya jangan sakitin orang tua ya, bukan. Nak rajin kerja ya biar kamu sukses, bukan. Nak ini dan seterusnya, enggak. Nasihatnya cuma satu hal, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jadi bisa dibilang Nabi itu nggak ngasih nasihat panjang, nasihatnya itu sedikit, pendek tuh, singkat. Tapi nasihat yang singkat ini kalau kita mau menjabarkan bisa berjilid-jilid buku. Nasihat yang merangkum semua kebaikan. Kita pengen apa aja, ini intinya nih. Pengen sekolahnya berprestasi, ini intinya. Pengen bisnisnya lancar, ini intinya. Pengen banyak temen, ini intinya. Pengen have fun dalam hobi-hobi dan permainan kita, ini juga intinya. Pengen statusnya nambah, jangan jomblo terus, ini juga intinya. Ustadz, ada yang datang misalnya, saya pengen dapat nilai bagus, apa ya nasihat buat saya? Kata Nabi, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ustadz, saya agak-agak khawatir nih tinggal di kos-kosan sendiri, gimana ya? Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ustadz, gimana ya cara menghadapi teman yang kayaknya baper banget? Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ustadz, gimana caranya biar gak ditolak? Karena saya udah sering ditolak, belum pernah diputusin. Ya gimana diputusin ya? Diterima juga belum. Itu saya banget tuh. Saya alhamdulillah belum pernah diputusin, kecuali sekali doang. Karena diterima juga enggak, kayak Julaibib. Gimana caranya? Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga perasaan Allah, Allah akan jaga perasaan kita. Jaga kedekatan dengan Allah, Allah akan jaga kedekatan dengan kita. Jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Jaga panggilan Allah, Allah akan jaga panggilan kita. Ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Dan inilah kunci kebahagiaan dalam hidup kita, teman-teman. Inilah kunci sukses dalam semua masalah kita.
Inilah kunci pertolongan dalam semua kesusahan kita. Jaga Allah, Allah akan jaga kita. Itu aja kalimat ininya. Kalau perlu jadi status, jadi hashtag, jaga Allah, jaga kita. Nggak ada cerita kita dikecewain sama Allah, padahal kita udah habis-habisan. Itu nggak ada. Kalau ke manusia sering kayak gitu. Kita udah berkorban segala macam, ternyata dia cuma ngelihat kita sebagai sahabat. Atau paling dekat juga adik kakak. Kan berat ya. Kita udah kegeeran nih. Udah habis-habisan. Pokoknya udah sacrifice habis-habisan. Udah give effortnya seluar biasa banget. Berharap suatu saat hatinya terbuka buat kita. Pas ditembak. Jadi gimana nih? Apanya gimana? Kan kita udah lama jalan berdua. Jalan bareng ya. Udah lama nih. Padahal baru sebulan. Kenapa berasa lama? Karena udah habis-habisan kan? Berasa kayak udah seluruh hidup kita tuh udah kita korbanin buat dia. Kan kita udah lama jalan bareng. Kira-kira gimana? Kamu mau serius atau enggak? Serius dong kata dia. Kita udah wah Masya Allah serius. Maksudnya mau nikah? Kita jadi adik kakak aja ya. Seriusnya ternyata serius jadi adik kakak. Jadi sobatan doang. Coba. Kecewa gak sih sama orang kayak gitu? Langsung unfollow, langsung di-block ya. Langsung left group kalau dalam satu grup. Itu ke manusia bisa banget tuh kayak gitu. Kita udah bantu dia, kita udah nolongin dia, kita udah temenin dia. Ujung-ujungnya pas pulang misalnya nih, kita temenin dia jalan, kita temenin dia belanja. Ujung-ujungnya pas makan bayar sendiri. Pulang bayar angkot bayar sendiri kan ya. Itulah manusia. Tapi kalau ke Allah tuh gak kayak gitu. Ihfazillah yahfazka, itu janji Allah. Maksudnya kamu kalau baik-baikan sama Allah, sama aku nih kata Allah, aku pasti lebih baik lagi sama kamu. Gak mungkin sebaliknya. Gak ada cerita Allah ngecewain hambanya tuh gak ada. Rugi saya udah sholat, ternyata hasilnya gini doang. Rugi saya udah jujur, ternyata gini doang. Rugi saya udah jadi berusaha dekat sama Allah, berdoa sama Allah dan seterusnya. Rugi udah tahajud, gak ada. Satu-satunya berbuat baik yang gak mungkin dibalas dengan keburukan, cuman berbuat baik dalam hal mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbuat baik kepada manusia dibalas yang buruk, itu mungkin banget. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia manusia. Dia punya banyak kekurangan dan keterbatasan. Sedangkan ke Allah gak bakalan. Yang ada kita berbuat baik kepada Allah sekali, Allah berbuat baik kepada kita 10 kali. Itu paling minimal, gak pernah kurang dari 10 kali. Kita jalan mendekat ke Allah, misalnya sejengkal, Allah mendekat kepada kita berapa? Sehasta. Kita mendekat kepada Allah sehasta, Allah mendekat kepada kita sedepa. Kita jalan kepada Allah dengan cara mendekat ke Allah dengan cara berjalan, Allah mendekat kepada kita dalam keadaan berlari. Itu yang terjadi. Ibaratnya kita telepon Allah sekali, Allah telepon kita 10 kali. Gak ada cerita kita ngejapri Allah terus diantepin contreng 2 tapi masih abu, gak kebaca. Itu gak ada. Sebel gak sih? Gregetan gak sih kalau kita ngejapri teman kita? Teman dalam tanda petik ya, teman spesial. Kita ngejapri dia nih, padahal dia udah lasinnya tuh berkali-kali tuh. Bahkan bukan cuma lasin, dia lagi online, kita pantengin gitu. Lagi online, mudah-mudahan kebaca nih WA saya. Online-nya lama, berarti dia lagi chat sama yang lain. Pas udah online lama, tiba-tiba lasin, berarti dia udah offline lagi, tapi WA kita belum kebaca. Itu biasa banget tuh ke orang kayak gitu. Kita posting sesuatu, terus kita tag ke dia, kita mention ke dia, kita periksa likersnya satu-satu ya, karena likersnya nggak banyak sih. Kita periksa nih, ada 10 like, ternyata dia nggak ada di situ. Berat banget kan? Begitu dia posting, kita jadi first liker.
Kalau dia posting kita langsung jadi yang pertama view, yang pertama nge-like. Seolah-olah hidup kita tuh nggak ada kerjaan lain kecuali mantengin kegiatan dia. WA-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, Twitter-nya, pokoknya kita aktif banget. Tapi tidak ada respon dari dia. Biasa dibilang bertepuk sebelah tangan. Itu paling menggenaskan menurut saya. Itu baper banget. Apakah kita pernah kayak gitu sama Allah? Gak bakalan. Yang ada sebaliknya, kita berbuat sesuatu yang mengecewakan Allah, Allah tetap aja buat baik buat kita, tetap aja mendekat kepada kita, tetap aja tiap malam Allah datang manggil kita. Bayangin, setiap malam tuh Allah miss call kita loh, tapi kita reject. Allah yang miss call kita. Kita nggak pernah miss call Allah. Karena setiap kali kita telepon Allah pasti diangkat. Setiap kali kita nge-WA Allah pasti Allah langsung typing, bukan cuma read. Daripada read tapi nggak dibalas juga kan sama aja sakitnya dengan nggak di-read ya. Ini begitu read biru langsung typing, langsung dibalas sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku sangat dekat. Arti sangat dekat, nggak ada cerita sinyalnya lost sinyal, nggak ada cerita lagi offline, jadi cuma centrang satu, nggak ada cerita lagi sibuk sehingga pas kita telepon dialihkan ke voice call misalnya atau voice message. Ketika kita hubungi Allah, Allah nge-reject tuh nggak ada. Inni qarib, ditambah lagi ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan menjawab japri-japrian dari hambaku kalau mereka menjapri aku. Aku juga bakalan angkat telepon dari hambaku kalau mereka telepon aku. Nggak ada cerita aku akan mereject, nggak ada. Ujibu dalam bahasa sosial media, Allah pasti akan membalas japrian kita. Ujibu dalam bahasa telepon, Allah pasti akan angkat telepon kita. Mustahil Allah nggak ngangkat telepon kita. Kenapa ya telepon saya ditolak aja sama Allah? Kayaknya Allah lagi sibuk sama hambanya yang lain. Memang Allah sibuk, tapi Allah tidak pernah kewalahan. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk, tetapi Allah tidak pernah kewalahan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah lelah, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Walaupun kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk. Yang terjadi justru teman-teman, Allah nelpon kita, Allah manggil kita, Allah nge-miss call kita, tapi kita yang mereject. Dan hebatnya Allah gak pernah pundung loh. Direject lagi, Allah gak pernah, udah males juga nelpon dia, direject terus, gak pernah kayak gitu. Sehari Allah nelpon kita 5 kali, dan sehari 5 kali kita nge-reject panggilan Allah. Apakah Allah pundung? Besok dipanggil lagi, lusa dipanggil lagi. Dan bukan cuma di-reject, kita nge-reject panggilan Allah kadang-kadang sambil ngegerutu gitu. Duh, azan lagi, Kalau bahasa telepon, kok nelpon terus sih, udah di-reject masih nelpon aja. Masih mending nge-rejectnya pakai message gitu. Nge-reject misalnya lagi nyetir, lagi meeting gitu ya. Ini nge-reject tanpa alasan, reject aja pokoknya. Apakah Allah kemudian berputus asa? Enggak cukup 5 kali Allah nelpon kita, malamnya Allah ngejapri kita. Sepertiga malam Allah selalu turun ke langit dunia. Kemudian Allah bertanya kepada hamba-hambanya, hal min taib? Adakah di antara hambaku yang mau bertaubat sehingga aku terima taubatnya? Hal min mustaghfir? Adakah di antara hambaku yang mau meminta ampun sehingga aku ampuni dosa-dosanya? Hal min dhi hajah? Adakah di antara hamba-hambaku yang punya masalah sehingga aku tolong dari masalahnya? Allah japri kita setiap malam teman-teman, setiap malam. Apakah kita mengangkat atau membuka japrian Allah? Enggak. Kita tidur. Allah japri, kita tidur. Pas kita bangun, Allah telepon, kita reject.
Dan itu terjadi bukan sekali dua kali, sehari dua hari teman-teman, bertahun-tahun kayak gitu. Dari sejak umur kita 12 tahun sampai umur kita sekian belas atau lebih 20 tahun, ternyata kita terus nge-reject dan tidak menghiraukan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah masih manggil kita, ya ibadi, wahai hambaku, ditelepon lagi, ditelepon lagi, ditelepon lagi, nggak pernah berhenti. Sampai akhirnya setelah belasan tahun, puluhan tahun kita nge-reject panggilan Allah, sekali-kalinya kita angkat, Allah senang banget coba. Begitu kita angkat panggilan Allah, hayya 'alas shalah. Kita berwudu nih. Kita datang ke masjid. Begitu kita datang ke masjid, seolah-olah Allah menyambut kita di pintu masjid. Saking sayangnya Allah kepada kedatangan kita, saking senangnya Allah kita angkat teleponnya, sampai Allah cerita-cerita kepada yang lain. Kalau bahasa kita, telepon gua diangkat loh, gitu coba. Padahal kan Allah gak butuh kita kan ya. Kalau kita butuh kepada seseorang terus kita kayak gitu, wajar. Telepon gua diangkat loh sama dia. WA gua dibaca loh. Dia lagi typing loh. Dia lagi ngebales. Kenapa kita cerita ke teman kita? Karena kita merasa butuh kepada orang itu keren, orang itu luar biasa, dan kita merasa bangga kalau dibalas japriannya oleh orang tersebut. Tapi Allah gak butuh kita teman-teman, sama sekali gak butuh. Seandainya semua makhluk berkumpul lalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu tidak menambah kebesaran Allah walaupun setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke dalam laut. Gak nambah sama sekali. Karena Allah tidak akan bertambah kehebatannya gara-gara ketaatan kita. Gak bertambah. Artinya ketaatan kita tuh gak ngaruh. Kayak kita naruh garam di dalam laut, gak makin asin. Kita naruh gula di dalam laut, gak berubah menjadi manis. Gak ngaruh sama sekali. Jadi Allah gak butuh kita. Atau sebaliknya, semua manusia dan jin berkumpul terus serentak bikin dosa di hadapan Allah, itu juga tidak akan mengurangi kebesaran Allah walaupun sebesar setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke dalam laut. Nggak ngurangin sama sekali. Allah itu ghaniyun 'anil alamin, gak butuh kepada hambanya, gak butuh sama sekali. Tapi kenapa ekspresi Allah itu kayak orang butuh banget? Disitulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah penyayang sama kita, ekspresi Allah seolah-olah kayak orang butuh. Coba, saking sayangnya. Mana ekspresi Allah? Tuh hadis-hadis tentang gimana Allah rindu kepada orang yang bertaubat, Allah cinta kepada orang yang minta ampun, Allah menyambut kedatangan orang yang kembali seperti keluarga yang menyambut keluarganya yang datang dari perjalanan yang sangat jauh. Sampai Nabi menggambarkan gembira atau ekspresi Allah itu excited banget kalau hambanya bertaubat. Nabi menganalogikan gimana teman-teman? Kayak seorang laki-laki yang lagi musafir nih. Dia naik onta di tengah padang pasir. Di ontanya itu dia taruh bekal, ada makanan, ada air, ada segala macam, ada baju hangat. Naik onta nih, jalan ke tengah padang pasir. Di tengah padang pasir lagi istirahat, gak sengaja ketiduran, ontanya hilang. Pergi aja tuh onta. Begitu dia sadar, dia udah gak memiliki kendaraan lagi. Ontanya udah pergi, terus bekal-bekalnya dibawa sama onta. Tinggallah dia sebatang kara di tengah padang pasir, gak tahu harus kemana. Dia lari-lari kayak Siti Hajar, mondar-mandir nyari, ontanya gak nemu. Sampai akhirnya dia kelelahan. Ketika dia udah kelelahan, seharian mengejar-ngejar onta dan udah dehidrasi, kehabisan cairan, akhirnya dia pun tertidur. Tertidur antara tidur atau pingsan gitu karena saking lelahnya dan dehidrasi. Begitu dia sadar, dia melihat ontanya ada di sebelahnya tiba-tiba. Dan ketika dia ngelihat ontanya ada di sebelahnya dengan bekalnya yang masih utuh, akhirnya saking bahagianya orang tersebut, dia pun berteriak mengatakan, Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Saking
Senangnya orang ini sampai dia ngomongnya kebalik. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Pengennya ya Allah, engkaulah Tuhanku, akulah hambamu. Tapi jadi kebalik. Saking senangnya, kata Nabi, sesungguhnya Allah lebih senang lagi daripada orang itu terhadap hamba-hambanya yang datang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sekian lama pergi menjauh dari Allah. Kenapa ekspresi Allah gitu-gitu banget coba? Karena Allah sayang sama kita. Saya menerjemahkannya dengan ekspresi. Memangnya Allah punya ekspresi? Itu hadisnya banyak. Allah tersenyum dengan istighfar hambanya. Memangnya Allah tersenyum? Ya, cuman laisa kamitslihi syai'. Jangan membayangkan senyumnya Allah itu kayak kita, tapi Allah tersenyum. Jelas hadisnya. Hadis bab apa? Bab dalam doa safar. Makanya kalau kita baca hadis itu jangan cuma satu angle, lihat angle-angle yang lain. Banyak banget hadis. Yang dihafal Imam Bukhari aja ada 300.000 hadis. Dan yang kita baca dari dulu hadisnya innamal a'malu binniyat. Padahal jumlah hadis itu yang dihafal Imam Bukhari aja ada 300.000 hadis. Yang dihafal oleh Imam Ahmad 1.000.000 hadis. Ahmad bin Hambal menghafal 1.000.000 hadis. Beda-beda tipis lah sama kita ya. Kita hafalnya 1 hadis. Imam Ahmad 1.000.000. Beda 0 doang. Ternyata ada juga hadis tentang Allah tersenyum. Cuman babnya di dalam kitab hadis itu bab doa dalam perjalanan. Tapi redaksinya Allah tersenyum. Gimana ceritanya? Ali itu pernah lagi naik mobil. Mereknya Onta. Ali naik mobil nih. Ketika dia naik ke atas mobil, dia baca bismillah. Ketika sudah duduk dengan nyaman, udah pakai sabuk pengaman. Kalau bahasa hadisnya istawa, sudah nyaman berarti udah mantap nih, udah pakai sabuk pengaman. Baca doa safar. Subhanallazi sakhkhara lana hadza dan seterusnya. Setelah kendaraannya mulai jalan dikit, dia baca doa istighfar. Ya Allah, saya menzalimi diri saya sendiri. Tapi tidak ada yang bisa mengampuni dosa saya selain Engkau ya Allah. Maka ampunilah saya. Zalamtu nafsi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Faghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, saya tuh banyak dosa. Ini lagi dalam perjalanan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus, ya Allah, saya itu hamba yang banyak dosa ya Allah. Tapi gak ada yang bisa mengampuni dosa sebanyak itu selain Engkau. Maka ampunilah saya ya Allah. Sayangilah saya. Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Setelah Ali baca doa ini, Ali tersenyum. Senyumnya lebar. Ditanya sama drivernya Ali. Jadi dia pakai super pribadi gitu. Gak tahu online atau yang dia bayar. Nah, si drivernya nanya sama Ali. Ya Abul Hasan, kenapa engkau tersenyum? Kata Ali, dulu saya pernah menanyakan hal yang sama ketika saya lagi nyetirin Nabi Muhammad SAW. Lagi jadi drivernya Nabi. Waktu itu Nabi naik ke atas kendaraannya, baca bismillah, baca doa safar, kemudian membaca kalimat istighfar yang sama dengan apa yang Ali baca. Setelah itu Nabi tersenyum. Saya pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa Rasul tersenyum? Maka Nabi menjawab, aku tersenyum karena Allah tersenyum. Kenapa Allah tersenyum? Allah sayang, cinta, senang, excited banget dengan istighfar hambanya. Itu yang terjadi. Kita sering nge-reject Allah, kita sering ngelewatin WA atau japrian Allah, yang lain kita baca, yang Allah gak dibaca. Buku yang lain khatam, komik khatam, buku khatam, sosmed kita baca semua postingan-postingan yang udah muncul, bahkan yang lagi ngehit, yang lagi jadi trending topik apa kita khatam terus. Tapi Al-Quran gak pernah khatam. Bahkan kalau kita sholat ayatnya itu aja langganan banget, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Surat-surat lain jarang dibaca. Apakah Allah marah sama kita? Enggak. Allah justru menunggu terus sampai kita datang. Yang terjadi teman-teman, Allah gak pernah nge-reject panggilan kita, kita yang nge-reject panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala.